pagi hari ini, mohon maaf, Mitra Kerja Mensos menyampaikan statement apabila artis influencer daftar dulu nanti diaudit. Ini juga apa? Mereka hadir duluan dibanding pemerintah. Ini maunya apa? Anggota DPR begitu juga. Harusnya mereka di masyarakat yang sudah berjibaku membantu kami itu diapresiasi. Kita tahu pemerintah terus berjuang, tapi janganlah statement-statement itu membuat kacau lagi di media sosial yang membuat kami ini tambah pusing, Mbak. Kita berharap ada dukungan baik untuk membuat database yang akurat, yang terpilah. Penggalangan dana tanpa izin bisa didenda dan dimasukkan penjara 3 bulan. Kau masukkan, ya. Kau masukkan termasuk aku. Ya, karena aku juga salah satu penggalangan dana untuk bencana. Kalau sempat kita harus izin dulu ke pemerintahan, ya, dipastikan rakyat udah duluan mati kelaparan. Pul, kau jahat melebihi si Bahlul ya ternyata. Astagfirullahaladzim. Udahlah, kau laporkan aja semua, termasuk influencer-influencer tuh ya, termasuk influencer kau laporkan, termasuk aku, biar kami duduk ngerumpi di sana dalam penjara. Udah gak sanggup lagi kupikirkan negara ini, Pul. Itu uang, masalahnya ini uang rakyat sesama rakyat. Kita rakyat membantu rakyat, bukan penjilat, Pul. Bisa-bisanya ya, Pul ya harus lapor sana, lapor sini, ujung-ujung udah keburu mati, Pul. Kalian bayangkan aja lah guys, ya kita tuh udah punya uang, donasi, langsung mau kita salurkan, tiba-tiba kita harus lapor sama Gus Ipul. Gus Ipul lalu melaporkan ke pimpinan yang lebih lagi. Dan lagi, laporkan lagi, uang hilang, rakyat mati. Ipul. Udah lapor terserah kau aja, suka hati kau aja. Kalau menurut kau itu cocok, ya udah kau mainkan, Pul. Di hari akhirat, aku mau kulihat kayak mana kau di neraka sana. Udah habis kata-kata, astagfirullahaladzim. Ini tuh donasi bukan dari hasil korupsi. Ini tuh rakyat sesama. Ini sesama rakyat, dari rakyat untuk rakyat, bukan penjilat, Pul. Harusnya kau bisa bedakan mana donasi yang memang harus dilaporkan, mana donasi seikhlas hati. Ini tuh uang dari 10.000 jadi 10 miliar. Walaupun tidak ada harga di DPR RI, Pul. Hah? Pul, udahlah Pul, kau tobat nasuha lah, Pul, yuk istighfar yuk. Kalau kata si Bahlul, yuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Terangkanlah. Terangkanlah. Tik, 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 yuk Pul, yuk, bisa yuk, bisa yuk. Jangan kayak gitu zolimnya, yuk. Yuk, api neraka tuh panas loh, Pul. Ih, Gus. Gue harus ngomong apa ya? Harus ngomong apa gue ini? Harus ngomong apa? Setiap pengumpul uang dan barang itu harus meminta izin, dan nanti kalau tidak mengajukan izin, tidak memiliki izin, itu bisa kena denda dan kurungan 3 bulan. Pak, Bapak sebagai Menteri Sosial, sisi sosialnya gimana Pak? Bapak nggak malu ngomong kayak gitu Pak? Ketika ada rakyat yang sukarela, ya mau membantu korban, mau kalian penjerongin, mau kalian hukum, mau kalian denda, terlepaslah masalah undang-undang apapun itu dan segala macamnya Pak. Apa dasar pertimbangannya Pak? Bapak mau menyamakan rakyat yang membantu sukarela membuka donasi untuk membantu korban bencana loh Pak, ya? Bapak mau menyamakan rakyat dengan penjahat Pak? Gimana kalau Bapak dibalik sama rakyat, Pak? Bapak, jajaran Bapak, kabinet Bapak yang dihukum, ya, yang didenda, yang dimasukin dalam kurungan karena gagal menanggulangi bencana secara cepat. Kenapa ketika rakyat lagi sibuk bantu rakyat, warga bantu warga, kalian ini ya sibuk ngurusin uang donasi, mesti izin dulu lah, mesti ini, mesti itu, ada kurungannya lah, menurut Undang-Undang nomor 9, nomor berapa, tahun berapa, dan segala macamnya. Come on, sekarang ini Bapak ini dan kabinet jajaran-jajaran Bapak ini sedang blunder dengan pernyataan kalian masing-masing. Kalian ini terlalu sibuk dengan statement pencitraan, dengan berita yang harus kalian buat sepositif mungkin, bahwa pemerintah telah bekerja keras lah, negara telah menyumbangkan sekian puluh triliun lah, sampai kalian lupa, gak inget, lali, forget gitu ya, kalau bencana Sumatera, Aceh, Tapanuli, dan daerah sekitarnya itu terus menelan korban setiap detiknya Pak. Korban itu terus bertambah Pak, gak berhenti Pak. Bahkan saat ada sukarelawan, seorang rakyat atau segelontor rakyat yang membuka donasi galangan dana
live dari pagi sampai pagi, dan hasil live mereka, hasil jualan mereka dipakai untuk membantu bencana korban, kalian itu masih mempergunakan itu sebagai ladang. Ladang apa? Ladang untuk pemasukan negara. Diaspora Indonesia menyatakan bantuan yang dari luar negeri harus membayar pajak. Yang ujung-ujungnya itu untuk uang pajak yang dari rakyat, dari bantuan-bantuan warga, bantuan-bantuan luar negeri. Kalian pergunakan untuk apa? Untuk ngasih makan perut-perut dan ego-ego kalian di parlemen-parlemen, kabinet, serta jajarannya? Tolong Pak, tolong Menteri Sosial, Menteri siapapun, pejabat-pejabat kabinet yang sedang bertugas, sedang bekerja. Saya tahu, kami semua tahu, negara sudah turut membantu Pak. Tapi permasalahannya, penggalangan dana ini bukan ajang jualan Pak. Bukan ajang dagang yang bisa Bapak kenain PPN 10%, PPN 12%, pajak potongan apa, admin segala macam. Bukan Pak, ini lagi nggak dagang. Ini bantuan sukarela dari rakyat untuk rakyatnya. Justru tuh orang kalau ditolong tuh bukannya seneng ya. Ini korban bencana ya. Harusnya kalau ditolong itu seneng gak sih? Jadi negara merasa ditolong. Negara itu merasa, wah rakyatnya masih peduli dengan sesama rakyat lainnya ya. Bukan malah dipersulit seperti ini Pak. Bukan malah dibikin belibet dan ribet. Kalian itu harusnya makasih sama rakyat yang udah sukarela membantu. Kalau nggak bisa bantu secara total Pak. Kalau negara tidak bisa membantu secara total Pak. Minimal apresiasi, hargai, terima kasih kepada rakyat-rakyat, influencer, seleb, artis, siapapun itu yang bersedia membantu terjun ke lapangan, mengumpulkan donasi. Ayo Pak, udah dramanya Pak. Kita fokus bantuin para korban yang terus bertambah setiap menit detiknya Pak.